Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan ada 7 saham di sektor finance Big Bank. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, dan ketujuh ARTO. Langsung saja ke indeks. Hari ini terkoreksi ya, cukup dalam 0,9%. Tadi sudah di bawah 1,1%, tapi kemudian ditarik naik pelan-pelan di sesi kedua. Ya, ini karena sentimen negatif juga mungkin dari imbas Hang Seng Hong Kong yang hari ini sempat turun 4%. Itu ada isu karena ini ya, Evergrande, raksasa properti Cina yang terbelit utang 4.275 triliun yang diperkirakan hampir bangkrut. Dan itu kan propertinya Cina, cuman dia ada di Hong Kong. Nah, itu yang menyebabkan Hang Seng tadi juga turun dalam. Ya, regional Asia rata-rata terkoreksi. Ya, syukurnya indeks nggak terlalu dalam ya. 0,9 juga masih dalam. Tapi ya masih bisa naik ya di sesi kedua. Transaksi hari ini ada di 11,1 triliun sampai saat ini. Asing hari ini net sell tipis di 32 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISG setelah rebound kemarin akhirnya dia koreksi lagi ya. Ya wajar karena memang ISG masih belum stabil. Kalau mau ISG itu rally ya tunggu sudah di atas 6.220. Kalau di atas ini ya rally. Selama di bawah itu ya dia konsolidasi dan bagusnya ISG kembali reject area 6.050. Nih, low-nya hari ini kan di 6.053. Minggu lalu itu low-nya ada di 6.050. Jadi ya bisa dikatakan ya support minor kuat ISG itu ada di 6.050. Kalau dilihat indikator MACD mau membentuk dead cross, per chart di bawah 0 juga terbentuk. Ya lihat besok lah. Dengan kondisi seperti ini yang nggak bisa juga diperkirakan. Ya lihat besok. Kalau besok dia mampu breakout 6.100 lagi dan tutup di atasnya ya aman. Tapi kalau besok melanjutkan penurunan, ada peluang ISG turun ke 6.000. Tapi kalau dilihat rejection hari ini harusnya besok ada rebound. Ngetes 6.100 kalau mampu lewat bagus, tapi kalau gagal dan nggak kuat ya dia koreksi lagi. Jadi seperti itu tetap ada peluang menurut saya besok ada rebound. Dia uji 6.100, bertahan nggaknya ya tergantung market. Jadi seperti itu. Untuk ISG langsung saja ke saham pertama, ada BBNI yang hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 2,83% ke harga 5.150. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBNI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBNI akhirnya dia turun dari support konsolidasinya yang terbentuk dari 18 Agustus di 5.200. Tapi kalau melihat histori sebelumnya di tanggal 26 Agustus itu dia kan low-nya ada di 5.150 dan tutupnya BBNI hari ini di 5.150. Dengan kondisi seperti ini ya tetap ada peluang besok coba rebound. Kalau market bagus dia akan menguji lagi 5.200. Kalau dia mau bagus ya harus tutup di atas 5.200. Bisa dikatakan false breakdown. Tapi kalau besok dia melanjutkan penurunan, itu target penurunannya terdekat ke 5.000 ya area ini. Nah, ke sini dia arahnya, dan kalaupun dia melanjutkan penurunan ya ada potensi besar dia kembali konsolidasi lagi di range 5.000 sampai 5.200. Tapi kalau Bapak Ibu yang pegang di bawah harga 5.500 ini masih murah tapi disimpan sampai akhir tahun. Jadi 3 bulan ke depan target saya masih sama 6.700, semoga tercapai 3 bulan ke depan. Tapi ini disclaimer on ya, bisa aja analisa saya salah. Kalau dilihat trend uptrendnya patah, tapi nggak masalah. Yang penting minggu ini BBNI harus kembali ke 5.200. Jadi seperti itu. Untuk BBNI, indikator MACD mengarah ke bawah membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Volume hari ini turunnya juga besar ya. Ya lihat besok lah untuk perkembangan BBNI selanjutnya. Jadi seperti itu. Untuk BBNI langsung saja ke saham kedua, ada BMRI yang hari ini ditutup di harga 6.025.
terkoreksi 0,41%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BMRI sedikit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BMRI membuat candle doji dan reject area 6000. Dan yang gambaran saya minggu lalu ya, kemungkinan ya BMRI itu konsolidasi di range harga 6000 sampai 6400. Tapi sayangnya minggu kemarin kan dia gagal breakout 6100 dan dia terkoreksi ya, dia tektokan lagi. Jadi bisa juga seminggu ini BBNI itu malah konsol di area ini. Supportnya 6000 dan resistennya 6200. Ya lumayan lah 3% kalau beli dekat support. Tadi kalau beli di bawah-bawah ya, biarpun jebol support berani beli, ya udah lumayan profitnya dari 5920 dia turun sekarang kan di 6025 ya, dapat 1,5% lah profit. Dan potensi besok bagaimana ya? Potensi besok kalau market bagus dia rebound karena candlenya kan doji, dan ya bisa dibilang BMRI ini ada buyer yang menjaga di 6000. Ya memang sempat breakdown tapi ditarik lagi naik. Jadi seperti itu tuh. BMRI juga masih konsolidasi. Kalau dilihat secara lebih panjang ya, dia konsolidasinya di range harga ini. Supportnya 5700, resistennya 6400, dan sekarang itu BMRI ada di pertengahan. Kalau Bapak Ibu simpan untuk 3 bulan ke depan, akhir tahun atau sampai Januari efek, harga sekarang BMRI masih murah. Jangan mikirin naik turunnya, biarin aja. Selama punya average di bawah 6400 itu murah untuk BMRI ya. Targetnya masih sama 7400 akhir tahun ya, semoga aja bisa tercapai sampai 8000 ya. Kuncinya ini kalau dilihat 6400 ini kalau di confirm breakout rally BMRI ini kan bisa terindikasi pola nanti cup and handle. Yang senang dengan pola-pola ya ini gambarannya. Nah bisa aja dia buat dulu di area ini candle-candle kecil, nggak turun dari 6000, dan akhir nanti mungkin Oktober dia baru breakout 6400 dan siap-siap 2 bulan ke depan dia rally. Karena gap di 6600 itu peluang ditutup kalau dia confirm breakout. Nah, jadi seperti itu. Untuk BMRI, kalau dibilang saya juga punya BMRI ya, masih di atas juga harganya. Memang saya simpan untuk sampai akhir tahun. Kemarin juga saya purchase down, tapi masih di sedikit di atas 6400 lah percaya. Tapi ya saya targetkan kan 7400, nggak masalah juga. Dan saya percaya fundamentalnya BMRI tinggal nunggu waktu aja. Jadi seperti itu, tapi ini disclaimer on, nggak harus juga sama, sesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Jadi seperti itu. Untuk BMRI, langsung saja ke saham ketiga. Ada BBRI yang hari ini ditutup terkoreksi 0,55% ke harga 3.590. Kalau dilihat transaksi asing hari ini di net sell yang nilainya juga sangat besar ya. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBRI sedikit diakumulasi oleh YP tapi didistribusi yang cukup besar oleh broker asing. Ada AK, RX, CS, Beki ya. Beki ini Korean Investment kalau nggak salah. YB apa Beki? Ya itulah. Kalau dilihat dari teknikalnya, BBRI membuat candle doji apa grabstone ya. Jadi kalau kondisi seperti ini, kalau dilihat volumenya besar hari ini, memang hari ini ada jualan tapi ditarik naik. Apakah ini narik yang buyer yang kuat? Kalau besok masih kuat bayarnya, ya targetnya bisa menutup gap di 3.700. Jadi kalau ke 3.700 harus naik sekitar 110 poin. Ya sekitar 3%. Kalau dia mampu besok bagus untuk BBRI. Kalau yang tadi ada beli di area bawah ya bagus. Dan sekarang juga BBRI masih murah. Pokoknya kalau punya BBRI di bawah 4.000, average-nya itu masih bisa di hold. Time frame-nya akhir tahun ya masih sama 4.500 sampai 5.000 target saya. Memang kondisi sekarang BBRI downtrend karena sudah di bawah EMA 200-nya semenjak Juni. Jadi sudah 3 bulan BBRI ini downtrend, tapi minornya dia sebenarnya konsolidasi atau sideways. Sayangnya jebol lagi 3.700 3.800 ini. Ya ada peluang bisa
ke 3.400 kalau minggu ini BBRI nggak mampu naik minimal di atas 3.700. Jadi seperti itu untuk BBRI. Langsung saja ke saham keempat, ada BBCA yang hari ini ditutup naik tipis 0,99% ke harga 32.925. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy, bahkan dari akhir Agustus. Baru 2 hari dia jualan. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBCA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBCA ini masih konsolidasi dan masih bertahan di atas EMA 200-nya. Dan dia juga sudah breakout dari trendline downtrend-nya. Ya ini dia masih perlu kesabaran. Tinggal nunggu market bagus. Kalau market bagus, rally apalagi di atas 6.200, peluang BBCA ke 36.000. Ya kalau mau bagus BBCA minggu ini harus confirm breakout 33.000. Kalau dia bergerak di atas 32.000 ada potensi rally. Target selanjutnya itu menutup gap di 33.800. Kalau itu itu udah ditutup ya dengan ekornya di tanggal 18 Agustus nih. Jadi target selanjutnya ya bisa sampai 35.000 untuk BBCA. Yang punya BBCA dari harga bawah juga nggak masalah, hot aja BBCA selama di atas 32.000. Kalau dia turun ke 32.000 nih tambah aja, potensi besar dijaga 32.000. Dan terlihat juga BBCA ini dijaga ya dari 19 Agustus, jadi sudah 1 bulan dia bergerak konsolidasi di range harga 32.500 sampai resisten 33.000. Jadi seperti itu. Untuk BBCA hari ini gap juga sudah ditutup karena dia tadi naik dengan membuat gap tapi kemudian dia turun terus naik lagi. Jadi seperti itu. Untuk BBCA langsung saja ke saham keempat, ada BBTN yang di hari ini ditutup terkoreksi 2,86% ke harga 1.355. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya BBTN sedikit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Cara teknikal, BBTN jebol support 1370. Ya ini rawan kecuali BBTN besok kembali rebound. Kalau dia tutupnya besok di atas 1370, 1380 di atas EMA 60-nya ini aman ya. Kalau dia bisa tutup di atas ya baru bisa spekulasi buy. Coba aja spekulasi buy, targetnya 1430 sampai 1450. Kalau di bawah seperti ini Bapak Ibu spekulasi buy, ya ini bisa aja dia melanjutkan penurunan dan juga ada gap di 1315. Kalau mau beli BBTN ini sekalian di bawah aja daripada beli di harga tanggung seperti ini. Buy on weakness di 1300 sampai 1315. Jadi seperti itu untuk BBTN ya, atau seperti saya bilang tadi belinya nunggu dia tutupnya di atas 1370. Jadi besok kalau dia tutup di atas 1370, kalau memang berminat beli aja. Kalau ada pertanyaan kenapa nggak beli sekalian di bawah waktu penutupan hari ini, karena ini kan belum konfirmasi, bisa aja besok dia turun lebih dalam. Tapi kalau besok dia ternyata rebound, ya ada peluang dia lanjut. Walaupun bisa false, tapi sudah ada pegangan nih, dia kan berarti false breakdown. Walaupun bisa aja besoknya dia turun. Ya tergantung masing-masing lah bagaimana strateginya ya. Nggak harus sama juga. Kalau mau beli di harga sekarang juga nggak masalah. Yang penting punya trading plan. Kalau nggak sesuai trading plan, cut loss. Seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk BBTN. BBTN ini masih konsol setelah dia mulai uptrend. Ya lihat aja besok lah, kalau saya lihat ya bisa ada peluang dia kembali ke atas neckline-nya ini ya di 1370. Jadi seperti itu untuk BBTN. Langsung saja ke saham ke-6, ada BDMN yang hari ini ditutup terkoreksi 3,38% ke harga 2.570. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya BDMN diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, tapi sebelum ke teknikal mau lihat bid offer-nya ya. Tadi saya lupa. Bid offer-nya ya lumayan lah ya. Kalau masih di bawah 1000 lot ya masih bisa beli. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal
BDMN membuat candle itu ya, lawannya Morningstar. Kalau seperti ini kan dibalik ya Morningstar, tapi kalau dari atas ke bawah ya ini juga dia jebol support 2600 support minornya. Jadi ada peluang dia turun lagi ke 2500 sampai 2400. Memang BDMN ini koreksinya dengan volume kecil. Tapi kalau baru mau coba spekulasi buy ini nggak ideal. Belinya itu di bawah, di 2500 ke bawah sampai 2400 area ini. Kalau mau beli BDMN memang ada peluang rebound, cuman kalau nggak skenario-nya berjalan, turunnya itu bisa aja lebih dalam kan. Kalau dihitung ini 6%, 2700 nih risk rewardnya seperti ini. Kalau Bapak Ibu juga mau ya bisa aja kalau mau beli di harga sekarang. Kalau memang mikirnya potensinya bisa naik, ya udah coba aja beli, tapi resikonya cut loss-nya sekitar 6% kalau di bawah 2400. Bisa nggak kalau loss di bawah 2500? Bisa juga. Pokoknya kalau dia tutup di bawah 2500 saya cut loss. Ya udah cut loss, nanti buyback di 2400. Bisa seperti itu juga. Kalau mau lebih bagus ya BDMN ini nunggu confirm breakout 2800. Kalau dia confirm breakout 2800 strong uptrend. Untuk BDMN ya potensinya Oktober lah. Bisa ya kalau market bagus Oktober bullish, BDMN bisa di atas 2400 pergerakannya. Jadi seperti itu. Untuk BDMN juga akan dijaga daerah 2500-2400 ini ya. Kalau saya lihat ya ini dijaga untuk BDMN. Jadi seperti itu. Untuk BDMN langsung saja ke saham terakhir. Ada Arto yang hari ini ditutup naik 2,05% ke harga 16.175. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, Arto diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Arto melanjutkan kenaikan setelah kemarin hari Jumat dia breakout 15.000 dengan volume. Dan kenaikannya juga cukup signifikan, plus 7,09%. Dan hari ini juga dia breakout lagi resisten karena pergerakan Arto itu sekitar 1000 poin dari 14.000 ke 15.000 lanjut ke resisten 16.000. Nah, ini juga dia breakout. Apakah valid? Ya lihat besok atau minggu ini. Kalau minggu ini bertahan di atas 16.000 valid. Tapi kalau dia ternyata besok atau lusa kembali turun, ya berpeluang ke 15.000 lagi. Dan bisa dikatakan Arto sudah mematahkan trend line downtrendnya. Jadi ini udah valid. Ya arahnya ke atas lagi. Targetnya kemana? Targetnya ya terdekat uji 17.200. Kalau itu mampu lewat ke 19.000 lagi untuk Arto. Jadi seperti itu untuk Arto ya. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.